Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal membahas sebuah film yang sangat-sangat keren pastinya. Dimana film yang akan kita bahas kali ini banyak sekali aktor dan aktris terkenal yang berperan di dalam filmnya, sehingga kita yang menyaksikannya akan sangat dimanjakan dengan aksi seru yang mereka semua tampilkan. Berjudul Millionaire Express, film akan bercerita tentang sebuah perjalanan kereta api yang di dalamnya berisikan orang-orang kaya, di mana kereta tersebut rupanya telah menjadi target operasi perampokan dari sekelompok bandit yang sudah bekerja sama dengan para mafia. Akan tetapi, sebelum aksi tersebut terjadi, aktor utama dalam film ini secara tidak sengaja menggagalkan para perampok tersebut karena sang aktor utama juga memiliki tujuan tersendiri terhadap para penumpang di kereta api tersebut. Apa tujuannya dan bagaimana jalan ceritanya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan aktor utama yaitu Sammo Hung, di mana terlihat ia tengah berada di Rusia untuk mengubah nasibnya dengan cara menjadi seorang pencuri, dan pada hari itu ia tak sengaja mendapati banyaknya mayat tentara berkelimpangan sehingga Sammo Hung memanfaatkan situasi ini untuk bisa mencuri barang-barang berharga milik mereka semua. Akan tetapi ternyata para tentara tersebut tidaklah mati dan hanya sedang melakukan latihan, yang mana sudah bisa dipastikan Sammo Hung akan mendapat masalah setelah ini. Benar saja, Sammo Hung dijadikan bahan lelucon oleh mereka semua, di mana terlihat ia didandani seperti wanita bikini dan dipaksa menari-nari layaknya wanita penghibur. Sampai pada satu momen, Sammo Hung berhasil menemukan celah untuk kabur dengan mengambil granat, lalu ia ledakkan semua tentara tersebut, di mana pada saat hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba muncul seorang pria yang menembaknya dari kejauhan, dan sialnya Sammo Hung kembali tertangkap oleh pria tersebut. Usut punya usut, pria yang diketahui bernama John ini rupanya adalah seorang Interpol yang sudah lama mengincar Sammo Hung, di mana ketika ia hendak membawa Sammo Hung pergi, lagi-lagi Sammo Hung menemukan celah untuk kabur, dan kali ini terjadilah aksi bentrokan di antara mereka berdua. Dengan memanfaatkan kelengahan yang John lakukan, Sammo Hung berhasil meloloskan diri darinya dan membuat John akan semakin marah besar padanya karena ia ditinggalkan dengan kondisi yang tidak layak. Adegan berpindah yang memperlihatkan gabungan kelompok antara mafia dan bandit, di mana kelompok mereka ini berencana akan merampok kereta api yang berisikan orang-orang kaya, dan mereka sudah menjadwalkan dalam waktu dekat ini. Dalam skenario yang akan dijalankan, ketua dari masing-masing kelompok akan masuk melalui stasiun bersama orang-orang dari mafia, sementara para bandit ditugaskan menunggu di lokasi yang sudah ditentukan. Agenda ini sendiri sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda-beda dari masing-masing para ketua, di mana ketua dari mafia rupanya mengincar sebuah peta yang dicuri oleh orang Jepang, yang mana di dalam isi peta tersebut mengarah pada sosok lokasi artefak milik negara Cina, dan ketua mafia bermaksud ingin mengambilnya tanpa mengembalikannya ke negara Cina. Sementara para bandit sendiri akan menguras seluruh harta dari para penumpang, termasuk membajak kereta serta menculik para wanitanya. Ini adalah desa di mana tempat Sammo Hung dilahirkan. Di desa tersebut, ternyata saat ini tengah dalam ancaman perampok berkedok polisi, di mana terlihat Eric Sang yang merupakan ketua dari misi ini memerintahkan semua anak buahnya untuk mengalihkan perhatian para warga dengan membakar salah satu rumah yang ada, sehingga pada saat warga terfokus, mereka semua langsung masuk ke dalam bank yang ada di desa tersebut untuk kemudian bisa mengambil semua uangnya. Kala itu, petugas pemadam yang diketuai Yeonbi berhasil menangkap dua orang anak buah Eric Sang, dan dengan penuh ketegasan, Yeonbi pun langsung memenjarakan kedua orang tersebut.
Dengan adanya peristiwa ini, wali kota memutuskan mengangkat Yeonbi menjadi kepala keamanan yang baru, dan Yeonbi diperintahkan untuk segera menangkap Eric Sang serta seluruh anak buahnya. Di satu sisi, kereta api sendiri sudah siap untuk berjalan, di mana terlihat para penumpang yang datang mulai memasuki kereta, tak terkecuali kelompok mafia serta para bandit-bandit. Ada satu hal yang menarik dalam perjalanan ini. Ternyata, dari sekian banyaknya penumpang yang datang, terdapat Wong Qingying dan Wong Fei-hung yang juga ikut dalam perjalanan kereta ini. Entah apa maksud dan tujuan Pak Sutradara menyelipkan Wong Fei-hung di dalam film ini, tapi yang pasti, Wong Fei-hung tidak akan berkontribusi banyak di film ini, karena peran beliau di film ini hanya sebatas penumpang saja yang hendak melakukan perjalanan. Keesokan harinya, Sammo Hung setelah sekian lama merantau akhirnya memutuskan kembali ke kampung halamannya bersama 5 orang wanita yang satu di antaranya adalah pacarnya sendiri. Tujuan Sammo Hung balik sini untuk sebuah misi, yaitu ingin memajukan kembali bisnis hotel mendiang ibunya yang telah lama vakum. Namun, ada sedikit penentangan dari beberapa pihak termasuk Yeonbi, karena pada faktanya, dahulu saat Sammo Hung pergi dari kampungnya, ia merupakan seorang buronan dan Yeonbi meminta Sammo Hung untuk diadili meski pada akhirnya hal tersebut belum bisa dilakukan karena sudah tidak adanya bukti. Usai membenahi hotelnya, Sammo Hung langsung melakukan S3 marketing agar bisa mendapatkan banyak pengunjung di hotelnya dengan memasang dinamit pada sebuah rel kereta api, sehingga pada saat ada kereta yang akan lewat, auto cuan jelas akan Sammo Hung dapatkan karena laju dari kereta pasti terhenti di desa ini. Namun, tindakannya tersebut diketahui Yeonbi yang telah mengikutinya sejak tadi, dan mau tidak mau, Sammo Hung pun meladeni perlawanan Yeonbi terlebih dahulu. Sementara itu, Eric Sang yang sudah menunggu kereta cukup lama, akhirnya datang melintas ke arah mereka, di mana tanpa banyak berpikir panjang lagi, Eric Sang dan anak buahnya langsung mengejar kereta api tersebut demi bisa kabur dari kota ini. Pada saat Kurugao hendak melemparkan talinya, ia tak sengaja mengenai salah satu penumpang yang kita sebut saja namanya Pak Kumis, di mana Pak Kumis ini bisa berada di atas kereta karena ia hendak menemui selingkuhannya yang berada di gerbong depan, karena pada faktanya, ia adalah salah satu penumpang yang pergi bersama istrinya sekaligus selingkuhannya. Kembali ke Sammo Hung. Saat menunggu kereta lewat, ia melihat 2 orang anak buah Eric Sang yang berhasil kabur, di mana kedua anak buah Eric Sang ini bermaksud ingin melepaskan rantainya dengan menunggu kereta yang akan lewat, dan karena Sammo Hung tidak mengenal mereka berdua, Sammo Hung pun tidak memperdulikannya. Di banyak kereta lewat, Sammo Hung berhasil menghentikan laju dari kereta, dan secara tidak langsung, Sammo Hung telah meringankan tugas Yeonbi karena semua buronannya tertangkap atas peristiwa ini. Mengetahui skenario awal sudah pasti gagal, Bos Mafia meminta kepada Bos Bandit untuk menghubungi pasukannya yang berada di lokasi pembajakan agar segera datang ke desa ini, di mana bertepatan dengan itu, John yang masih berusaha menangkap Sammo Hung pun sudah terlihat sampai di perbatasan desa, dan ia bersiap akan menangkap Sammo Hung.
Setibanya di kamar hotel, Pak Kumis yang mengetahui selingkuhannya ada di kamar nomor 7 langsung mencari alasan agar bisa menuju ke sana, dan pada adegan ini suasana sangatlah kacau karena para bandit yang tahu kamar orang Jepang berada di sebelah kamar nomor 7 langsung membius selingkuhan Pak Kumis agar bisa menguping pembicaraan orang Jepang lewat kamar 07 tersebut. Yang lebih kocaknya lagi, belum jelas mendapatkan informasinya, tiba-tiba datang Pak Sipir dan pacarnya, dan mereka menganggap bahwa ini adalah kamar kosong, sehingga pada saat Pak Sipir mandi lalu Pak Kumis datang, pacar Pak Sipir seketika berteriak histeris yang mengundang kemunculan istri Pak Kumis, dan alhasil, Pak Kumis pun mati kutu dibuatnya. Namun, Pak Kumis yang terbiasa mengelak dengan 1001 alasan, berhasil membuat istrinya percaya dengan alibi sang suami yang mengaku sebagai agen rahasia. 老婆，我是中央情报局的情报员，你还记不记得我们在火车上看见那几个人？他们带走了国家的机密。我们还有长江4号、5号，我是长江7号、长江9号、长江10号，向长江2号报告。 Setelah memenjarakan kawanan Erik Sang, ia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan John dan sempat mengira itu adalah Sammo Hung. Namun ketika mengetahui identitas John dan ia berniat menangkap Sammo Hung, Yeon Bi pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama demi bisa menangkap Sammo Hung. 哎，你出去看看曹州间在搞什么鬼？不要乱动啊，不然你的头会开花。 Singkat cerita, malam pun tiba. Pacar Sammo Hung dan teman-temannya bergerak cepat untuk membebaskan Sammo Hung dengan mengelabui para polisi yang menjaga, di mana lewat kecantikan dan rayuan manis yang mereka utarakan, Sammo Hung berhasil dibebaskan. Sammo Hung diminta untuk meninggalkan kampungnya agar terbebas dari kejaran polisi, dan untuk sementara waktu, bisnis yang ada di kampungnya ini akan pacarnya jalankan sampai keadaan bisa kembali membaik. Semula, Sammo Hung enggan meninggalkan pacarnya, tetapi karena pacarnya yang meminta, Sammo Hung pun akhirnya mengiyakan dan pergi dari kampung ini. Seiring pacar Sammo Hung menyerahkan diri, semua warga kampung dikejutkan dengan munculnya para bandit yang langsung mengobrak-abrik kampung mereka, di mana para bandit yang unggul dari segi persenjataan tersebut mampu mengendalikan kampung ini, dan sudah bisa dipastikan para warga jelas menjadi tawanan kelompok para bandit. Merasa kabur bukanlah solusi baginya, Sammo Hung pun memutuskan kembali ke kampungnya, dan ketika mengetahui kampungnya sudah chaos, Sammo Hung langsung paham bahwa ini adalah perbuatan bandit, sehingga terpintaslah sebuah ide di kepalanya untuk membebaskan Yeon Bi dan John dan bergabung untuk melawan bandit. Jadi statusnya sebagai buronan otomatis akan dihilangkan. Setelah itu, mereka pun membagi tugas agar bisa menyelesaikan ini semua, di mana Yeon Bi dan anak buahnya ditugaskan untuk membebaskan Sandra, sementara 3 tahanan akan memancing perhatian para bandit, lalu Sammo Hung dan John sendiri akan menyerang secara bersama-sama. Dirasa siap, aksi pun langsung mereka jalankan. Terjadi pertarungan sengit di antara semua lini yang terlibat, di mana jumlah bandit yang banyak dan ditambah para petarung mafia yang hebat mampu mengimbangi perlawanan penduduk kampung, sampai orang Jepang yang ikut membantu pun belum bisa mengalahkan kemampuan yang bandit miliki.
Tapi akhirnya lewat semangat juang yang tak kenal pantang menyerah, semua bandit pun berhasil dikalahkan mereka. 什么不好做贼，还杀人放火。Yes, OK， 算了。 Di scene akhir, Sammo-hung dan Yeonbi berhasil mengambil peta dari tangan orang Jepang meski awalnya mendapat penentangan, lalu setelah itu, peta tersebut diserahkan ke John untuk dikembalikan ke negara Cina. 请你交给中央政府。本来我是要抓你的，不过看在你这次立了大功，算了。 Lalu setelah itu, film pun tamat. Overall sih ceritanya sangat seru meskipun ya terkesan endingnya masih kurang begitu memuaskan, tapi ya cukup menghibur karena banyak sekali aktor-aktor terkenal yang mengisi dalam film ini. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah tetaplah menjadi orang baik meski kadang tidak terlihat oleh orang lain. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.